Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, di mana banyak saudara kita, para tengku-tengku kita, sebelum Ramadan tiba mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak bisa bertemu dengan Ramadan seperti kita sekarang ini. Ini harus kita patut syukuri dengan mengisi ibadah terbaik kita dalam bulan Ramadan, karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, bermuhasabah diri, merenungi segala apa yang sudah kita perbuat sepanjang kehidupan Allah memberikan kepada kita. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah kita mengenal mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Semoga kita tetap berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu agama Islam dengan berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan di setiap pergerakan langkah kita di dalam kehidupan ini, kita berpatron, berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kami hormati semua guru PAI di tingkat SMP, mudah-mudahan tahun ini ibadah Ramadan kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan berupa ulang kaji kepada kita semua tentang sebuah hadis dari Rasulullah, yaitu man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa dengan didasari oleh keimanan, kesabaran, semata-mata mengharap ridha Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan bulan Ramadan yang di dalamnya ada salah satu daripada ibadah yang kita laksanakan, yaitu ibadah puasa. Ibadah puasa yang kita laksanakan ini bertujuan adalah untuk menggiring kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Oleh karena itu, bagaimana kita menjalankan ibadah Ramadan ini dari tahun ke tahun, Ramadan itu sudah hadir bersama kita. Mari kita mengintrospeksi diri. Apakah dengan kehadiran Ramadan ini kita menjadi lebih meningkat kebaikan kita, lebih bagus akhlak kita, lebih meningkat ibadah kita, lebih meningkat keilmuan kita? Ini kita harus mengevaluasi diri kita. Kalau semakin hadir Ramadan, semakin tidak ada perubahan dalam ibadah, dalam akhlakul karimah, dalam etika, hal-hal yang bersifat positif, maka sangat rugilah kita bila kita bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, guru PAI dimanapun kiranya berada, Ramadan itu tidak hanya memiliki keutamaan berpuasa, tetapi di malam hari juga di dalam bulan Ramadan itu banyak memiliki keutamaan. Seperti juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang
melaksanakan ibadah pada malam hari, maka dengan penuh keimanan dan mengintrospeksi diri, maka Allah akan haramkan jasadnya daripada api neraka. Di dalam bulan Ramadan itu juga harus kita manfaatkan untuk lebih meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah yang harus kita terus tingkatkan di dalam bulan Ramadan ini, yang pertama ibadah sholat. Kita harus meningkatkan ibadah sholat kita di dalam bulan Ramadan ini, yaitu dari ibadah wajib ke ibadah sunnah. Kita keluarkan ilmu-ilmu kita terkait pengetahuan kita tentang salat-salat sunnah, seperti salat tahajud, salat duha, salat tobat, dan salat-salat mutlak. Ini yang kita ketahui. Minimal ketika kita bangun di waktu sahur, kita laksanakan salat tahajud 2 rakaat, kita laksanakan salat duha, lalu salat-salat yang lain. Lalu yang kedua, hendaknya kita di dalam bulan Ramadan ini berinteraksi dengan Al-Quran. Cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, yang pertama membaca Al-Quran. Minimal kita di dalam bulan Ramadan ini lebih dekat dengan Al-Quran. Senantiasa kita membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, memahami isi Al-Quran, dan berupaya untuk mengamalkan Al-Quran. Kita jangan lalai dengan gadget. Mari kita tinggalkan sejenak, kita dekati Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan perisai bagi kita nanti di yaumil akhir. Lalu yang ketiga, perbanyak sedekah. Sedekah di dalam bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan keutamaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila datang bulan Ramadan, beliau meningkat kedermawanannya. Oleh karena itu, mungkin nanti kita ada program, yaitu berbagi takjil, menyantuni anak yatim piatu. Marilah kita salurkan sedekah kita, ya, guna untuk sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang berbuka dan bagi anak yatim yang kita santuni, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa kita amalkan secara bersama-sama, yaitu memperbanyak ibadah salat kita di dalam bulan Ramadan. Tidak hanya salat wajib, kemudian salat sunnah yang kita sudah ketahui ilmunya, laksanakan di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Mudah-mudahan puasa tahun ini lebih baik amal kita dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan mudah-mudahan setelah nanti Ramadan berakhir, kita menjadi orang-orang yang bertakwa, meningkatkan amal saleh, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.